Rasulullah ini mengatakan siapa yang mengawali doanya dengan kalimat ini fastajab, maka akan diperkenankan doanya. Belum lagi nanti kalam-kalam orang-orang soleh. Makna diampuni dosa setahun yang lalu, diampuni dosa yang akan datang, itu artinya siapa yang melakukan puasa di hari itu, yaitu 9 Zulhijjah, maka dia dimaafkan dari segala kekeliruan yang sudah diperbuat masa lalu dan dicegah oleh Allah. Itu maknanya, diampuni dosa setahun yang akan datang tuh maknanya dicegah oleh Allah untuk tidak berbuat hal-hal yang menimbulkan kedosaan. Kalau secara tematik di judul-judul yang ada di kitab ini didekatkan dengan kondisi yang akan berlangsung. Oleh sebab itu, pada pagi ini saya mau membaca bab tentang babun fadlul ayyamul ashr, yaitu bab tentang keutamaan 10 hari. Jadi yang dimaksud 10 hari ini adalah hari-hari awal daripada bulan Zulhijjah. Sebagai mukadimah, Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam Al-Quran itu ada ayat di dalam surat At-Taubah, itu ayat 36 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallah. Jadi sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu isna asyara syahran. Jadi ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu yang tertulis di dalam kitab dan artinya sebuah ketetapan ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, minha arba'atu hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dikenal dengan sebutan Asyhalul Hurum. Jadi bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang dimuliakan gitu ya. Nah, di situ ada semacam peringatan dari Allah, zalika dinul qayyim, ini agama yang lurus, fala tazlimu fihin anfus. Di 4 bulan itu janganlah setiap kita menjatuhkan diri di dalam kezaliman. Bukan berarti selain yang 4 bulan itu kita boleh berbuat zalim, tetapi ada stressing di dalam ayat ini dikatakan fala tazlimu fihin anfus. Jadi nanti bisa dilihat di dalam surat At-Taubah itu. Jadi janganlah ya kamu menganiaya diri kamu sendiri di bulan-bulan. Hampir semua tafsir kalau kita baca tidak ada ruang berbeda. Yang 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut dan nanti ada 1 bulan yang loncat. Nah, 3 bulan berturut-turut dimulai dari bulan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Nanti masuk kepada bulan Zulhijjah, terus masuk lagi kepada bulan Muharram. Itu yang mutawaliyat, artinya dia berturut-turut. Nah, setelah Muharram, dia loncat langsung ke bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Nah, di bulan itu Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfus. Jangan kau menganiaya diri kamu di bulan-bulan itu. Ya mungkin pemaknanya jangan berbuat fasik, kendalikan diri, jangan sampai kejebur di dalam kemaksiatan, apalah yang sifatnya kezaliman atas diri.
Oleh sebab itu, sangat dalam makna zalim ini ketika Nabi Yunus ditelan ikan, itu dia nggak minta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini, enggak. Kalau normalnya kan, kalau orang ditelan, terus dia berdoa supaya dikeluarin dari perut ikan. Tapi yang dia alamkan selama ada di perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sehingga kalimat ini menjadi apa ya? Menjadi satu bacaan yang memiliki kandungan rahasia yang banyak. Rasulullah ini mengatakan, siapa yang mengawali doanya dengan kalimat ini fastajab, maka akan diperkenankan doanya. Belum lagi nanti kalam-kalam orang-orang soleh. Seperti almarhum Syekh Ali Jabir itu mengatakan, kalau orang setiap malam baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin selama 40 hari, maka dia akan dimudahkan. Nah itu kalam-kalam ulama yang tidak datang dari Nabi dan juga para sahabat. Tentu banyak juga yang datang dari para sahabat dan salafus saleh. Nah, bab yang akan kita baca adalah tentang keutamaan 10 hari yang awal daripada bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang masih Dzulhijjah. Itulah sebabnya saya pikir lebih matching kalau kita baca karena bulannya masih 1 bulan lagi. Ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, Nabi berkata, ma min ayyamil amal salih, tidaklah dari hari-hari beramal soleh ya, fiha di dalamnya, maksudnya di dalam bulan itu, di dalam hari-hari itu, ahabbu ilallah min hadhil ayam, lebih dicintai ya oleh Allah daripada hari-hari ini. Jadi siapa yang beramal soleh di hari-hari ini, itu amalan yang paling dicintai, artinya lebih dicintai. Ya, ini yang dimaksud adalah ayyamul ashr. Jadi hari-hari yang 10. Jadi hari-hari yang 10 itu 1 Dzulhijjah sampai kepada 9 Dzulhijjah. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, la jihadin fi sabilillah. Apakah juga tidak dengan fisabilillah, artinya jihad fisabilillah? Ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, walal jihadi fisabilillah. Walaupun dikomparasikan dengan jihad fisabilillah. Illa, kan ada ilahnya deh. Ya. Rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Ada orang keluar untuk fisabilillah dengan dirinya dan hartanya. Falam yarji min zalika bisan. Dan dia nggak kembali lagi. Jadi itu tandingannya. Jadi 10 hari yang disukai oleh Allah untuk beramal, yaitu awal-awal bulan Dzulhijjah, dan tidak juga tertandingi oleh jihad fisabilillah, kecuali kalau orang jihad itu dia berangkat bawa seluruh hartanya, kemudian dia nggak pulang lagi. Nah, kira-kira begitu komparasinya. Ya. Qala al-Faqih, berkata Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah taala, hadatsana al-Faqih, telah menceritakan ya, kepada kami Abu Laits As-Samarqandi, Abu Ja'far hadatsana menceritakan kepada kami Muhammad ibn Aqil, hadatsana Muhammad ibn Mukhlid ibn Khalid, hadatsana Yahya ibn Abi Katsir, hadatsana Abdus Salam bin Sulaiman an Marzuq an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Jadi semua bermuara daripada Jabir radhiyallahu taala. Qala, mereka berdua berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam habbu ilallah, tidaklah ada hari-hari ya, yang lebih dicintai di sisi Allah, afdalu min ayyamil ashr, dibanding hari yang 10. Jadi ini tentang keutamaan. Kila dikatakan wala misluhuna fi sabilillah, meskipun itu disandingkan dengan jihad fisabilillah. Qala wala misluhuna fisabilillah, walaupun direndengkan dengan fisabilillah, illa kecuali rajulun aqru jawdi wa afri wajhi, fi riwayatin akhar aqru judi wa hirbat, kecuali ada orang keluar fisabilillah dengan berkuda, kudanya itu sampai patah kakinya, kemudian dia nyungsep mukanya sampai. Nah itulah tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian, kalau baca buku ada namanya Riyadhus Shalihin, hadis ini dimasukkan di dalam satu bab yang judul babnya itu tentang kesunahan puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita baca hadis ini secara redaksi, di situ tidak ada kata-kata puasa. Ya. Kemungkinan besar dugaan saya, kenapa penulis atau Imam Nawawi ini memasukkan tentang bab sunnahnya puasa 10 hari di awal Dzulhijjah, karena di dalam hadis ini ada kalimat umum, tidaklah ada amal soleh ya, yang lebih disukai oleh Allah di hari-hari ini. Artinya amal soleh. Jadi kalau dikatakan puasa itu bagian dari amal soleh. Oleh sebab itu, jika ada banyak di antara kalangan orang-orang soleh yang dia sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu udah puasa. Tanggal 1 Dzulhijjah itu khusus orang-orang soleh banyak melakukan itu ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 dia udah puasa ya. Karena memang redaksinya itu amal soleh. Salah satu amal soleh tentu banyak, salah satunya adalah puasa. Jadi mereka berpuasa ya, mungkin banyak alasan. Dengan cara berpuasa lebih banyak bisa mengendalikan diri supaya bisa juga lebih fokus di dalam ibadah ya. Nah itu hadis. Ya tentu ini kita nggak akan baca hadis secara keseluruhan, tapi kita mau ambil yang kira-kira berkaitan dengan apa yang mungkin kita bisa kerjakan. Jadi seperti puasa, tentu peluang untuk bisa dikerjakan setiap orang, kalau nggak ada uzur syar'i tentu bisa. Andai kata ada orang nggak kuat dia dari tanggal 1, mungkin dia bisa ngambil di Senin Kemisnya. Tentu nanti puncaknya itu tanggal 9 ya, jadi puasa Arafah, yaitu dia punya keutamaan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Banyak orang bertanya, kok ada dosa udah dijamin diampuni setahun yang akan datang, padahal ini pekerjaan belum ya, artinya dosa itu sendiri belum tentu dilakukan. Jadi penjelasan daripada guru-guru, para orang-orang alim, makna diampuni dosa setahun yang lalu, diampuni dosa yang akan datang, itu artinya siapa yang melakukan puasa di hari itu, yaitu 9 Dzulhijjah, maka dia dimaafkan dari segala kekeliruan yang sudah diperbuat masa lalu dan dicegah oleh Allah. Itu maknanya.
diampuni dosa setahun yang akan datang tuh maknanya dicegah oleh Allah untuk tidak berbuat hal-hal yang menimbulkan kedosaan. Oleh sebab itu perlu dijaga betul di tanggal 9 Juli. Bahkan ada yang mengambil mulai dari tarwiyah, ya, jadi 8 Zulhijjah. Ya. Makanya kalau kita di Mekah itu, memang karena pertimbangan situasi, karena pertimbangan kondisi, itu banyak jamaah-jamaah haji dari kita itu yang tidak difasilitasi oleh pemerintah, kecuali yang individu. Kalau yang individu dia silahkan aja jalan sendiri. Yang tidak difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan tarwiyah. Biasanya orang kalau sebelum wukuf, itu kalau kita lihat dari atas hotel, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, apalagi kalau kita nginepnya di Ajiziyah yang mau dekat ke Mina gitu ya. Itu mereka udah iring-iringan tuh. Labbaik Allahumma labbaik terus. Ya. Dia mengambil tarwiyah tuh. Ya, karena dulu napak tilasnya Rasul tuh ngambil air dulu ke situ. Ngambil air baru dia nanti wukuf ke Arafah. Nanti dari wukuf di Arafah baru dia nanti disuruh mahbid di Musdalifah. Walaupun hanya selewatan baru nanti ke Mina gitu ya. Nah, Indonesia enggak. Tapi kalau secara individu ada juga satu dua yang ikut-ikutan. Artinya dia mau ngambil fadil. Nah ini tentu kalau bukan orang yang pengalaman, jangan coba-coba nanti bisa hilang. Ya, karena itu penuh resiko ya di jalan. Kalau ada orang Indonesia yang ikut ke situ, artinya dia sudah punya petunjuk. Artinya entah dia sahabat yang mukim di sana, atau dia mungkin sudah pernah pergi haji dalam beberapa kali, gitu, sehingga dia tahu titik-titiknya. Gitu. Tapi kalau enggak, ya udah ikut pemerintah aja. Ikut pemerintah habis asar. Oleh sebab itu perlu kecerdasan emosional di dalam kita hadir di Mekah ini. Kalau tidak, nanti apalagi kalau kita memposisikan begini, selalu kita yang dijadikan rujukan sebagai pembenar amalia. Nah ini bahaya ya. Nanti kalau melihat orang ini salah, melihat orang ini salah, karena rujukannya kita. Jadi itu saya pikir nggak bijak. Jadi kita harus bijak. Ini agama datang ke kita ini dalam perjalanan 1400 tahun. Bayanginlah itu 1400 tahun jatuh dari tangan ke tangan tuh. Kalau tangannya itu ada 100.000 orang, itu jalurnya begitu banyak. Oleh karena itu kita perlu bersikap lapang dada ketika kita hadir di dalam ijtimaiyah orang sedunia yang aneka ragam perilaku ibadahnya itu beda-beda. Kalau enggak nanti kita melihat orang kayaknya neraka aja itu semua. Yang benar cuma kita sendiri. Bapak bayangin, saya baru aja pulang umroh. Kalau kita berangkat ke Mekah ke Madinah dengan fokus apa yang benar pada diri kita, ini nanti ujung-ujungnya sampai di sana kita nggak beramal. Bagaimana enggak? Kita punya pola terawih aja udah beda sama kita di sini. Dengan kebiasaan di Indonesia, entah itu 20, entah itu 8, pokoknya beda. Ya. Kalau kita berangkat dengan kondisi pemahaman kita, nanti bisa-bisa kita nggak ikut-ikutan di situ. Di sana ada pola yang beda sama di kita. Habis sisa ada panggilan, kalau kayak di sini Bilal, tapi suara panggilannya tidak sama seperti di sini.
as-sholah gitu kan, udah. Nah itu dimulai 8:30, itu baru kelar jam 11 seperempat, 10 rakaat. Coba tuh, dari rakaatnya aja udah beda. Kalau kita kiblatnya adalah paham kita, bisa-bisa kita pulang duluan tuh. 10 off, terus dia break. Nah, karena saya juga pengen tahu, ini nggak dilanjut, saya tanya, ada orang kasih tahu saya, kita istirahat dulu katanya. Oh rupanya, jadi kita punya pemahaman, oh ini dipecah supaya yang keduanya itu bisa dapat nilai tahajud. Kan di Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nah dalam kaidah-kaidah fikih syarat tahajud itu kan sholat yang dikerjakan habis isya setelah tidur. Nah jadi kita suruh pulang, ada yang itikaf di masjid, ada yang pulang ke penginapan terus tidur. Nanti jam 1 itu ada panggilan lagi, kedengaran tuh sampai ke hotel-hotel. Nah orang datang lagi tuh, sholat lagi 10 rakaat. Jadi kalau di total semua jadinya kenanya 20 juga. 10 rakaat terus disambung dengan witir. Ya 3 rakaat 2 salam. 2 salam. Jadi 2 plus 1. Nah karena itu 10 hari terakhir yang Ramadan, itu dia ada doa kunut. Ya. Doa kunutnya nggak model kayak di sini, paling 2 menit 3 menit gitu. Doa kunut di sana minimal 10 menit. Nah jatuh di malam 29 itu doa kunutnya 45 menit. Jadi doa kunutnya aja itu 45 menit. Nah itulah saya mengajak kepada semua, ayo kita lebih bijak di dalam berkomunitas, ya, khususnya di ijtimaiyahnya tingkat dunia itu. Oleh karena itu, sering saya lihat di medsos ada animasi. Ini sholat yang benar, ini sholat yang salah. Yang benar dikasih centang hijau, yang salah dikasih garis merah. Nah animasi kayak gini kalau ditonton oleh orang Afrika kagak laku. Kenapa? Karena orang Afrika begitu Allahu Akbar, tangannya nggak dia begini terus. Berarti kan tuh nggak cocok tuh. Jadi kalau gitu, ini benar kata siapa? Jadi ini benar kata jalur sebelah sini. Jadi, nah itu penting kita. Oleh sebab itu, kasus dengan 10 hari bulan Dzulhijjah, kenapa ada buku yang menulis bab puasa sunnah di 10 hari bulan Dzulhijjah? Hadisnya nggak disebut ini soal puasa. Hadisnya itu cuma disebut tentang amal soleh. Jadi kita bisa pahami puasa itu adalah bagian dari amal soleh. Silahkan aja kalau mau puasa dengan catatan tidak ada ujur syar'i. Artinya kerjanya enak di ruang AC, bukan angkut-angkut karung. Ya silakan tanggal 1. Kalau kita ingin, nah tentu ada hiasan-hiasan kebaikan.